Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Untuk hal ini Ibu akan mengajarkan pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih yang pertama, pelajaran pertama kali ini adalah azan dan iqomah. Seperti yang kalian lihat di slide kalian, judul pelajaran pertama kita kali ini adalah azan dan iqomah ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya ada apa? Nah, ini adalah isi pembahasan. Isi pembahasannya apa aja sih Bu dalam pelajaran pertama ini? Pertama adalah definisi. Definisi itu artinya pengertian. Kemudian ketentuan azan dan iqomah. Dan yang ketiga adalah lafal azan dan iqomah. Oke, next. Nah, di definisi ini pengertian, Ibu akan menjelaskan tentang azan menurut bahasa. Menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, azan itu bisa kalian baca juga. Azan itu adalah pemberitahuan atau seruan. Nah, azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau seruan. Sedangkan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu yang dilafalkan dengan lafal-lafal tertentu. Jadi yang namanya azan itu mengajak ya. Jadi azan itu merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat. Nah, ajakan atau panggilan terhadap kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, biasanya ketika pergantian sholat fardu atau sholat wajib, itu pasti akan diselingi oleh azan ya. Nah, azan ini memanggil kalian umat muslim, khususnya bagi laki-laki, untuk segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Nah, kemudian jadi dengan lafal-lafal tertentu karena azan itu sudah ada aturannya. Jadi lafal apa sih yang dibaca, lafal azan itu seperti apa, nanti kita bahas ya. Nah, pasti kalian juga sudah tahu karena sering mendengar azan ya. Oke. Yang kedua adalah iqomah. Nah, setelah azan berkumandang, biasanya selang beberapa menit akan ada iqomah ya. Misalnya ketika azan berkumandang, setelah azan berkumandang, biasanya para jemaah itu melaksanakan sholat sunat. Nah, setelah melaksanakan sholat sunat, biasanya akan ada yang berdiri untuk melafalkan iqomah. Artinya apa? Artinya iqomah secara bahasa itu adalah menegakkan sesuatu. Sedangkan secara istilah artinya pemberitahuan akan dimulainya sholat. Jadi memberitahukan kepada para jemaah bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Gitu ya. Oke, next. Di sini di slide kalian akan melihat banyak awan. Nah, di awan di tengah ini nih. Di tengah nih, awan yang paling biru ini itu adalah judul dari pembahasan atau awan-awan anak-anak awannya gitu ya. Di sini adalah ketentuan azan dan iqomah. Artinya ini nih awan-awan kecil ini adalah poin-poinnya ya. Ketentuannya apa aja Bu? Ketentuan azan dan iqomah. Pertama, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Suci dari hadas kecil dan besar. Nah, kalian pasti pernah azan atau pernah menjadi seorang muazin. Nah, orang yang azan itu disebut seorang muazin. Nah, seorang muazin itu adalah panggilan orang yang melakukan azan. Nah, seorang muazin itu harus suci dari hadas kecil dan besar. Jadi ketika kalian akan azan di masjid, kalian harus wudhu dulu biar terhindar dari hadas kecil. Kemudian
Uh, yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, adzan itu haruslah menghadap kiblat, tidak boleh misalnya membelakangi kiblat atau misalnya kemana saja berdirinya bebas, enggak, tapi ditentukan bahwa azan itu sama hanya dengan sholat, yaitu harus menghadap kiblat. Poin yang ketiga adalah melambatkan bacaan azan, maksudnya supaya jadi jangan buru-buru, jangan rusuh gitu ya kalau azan itu. Jangan rusuh misalnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu. Pokoknya harus supaya apa? Melambatkan bacaannya itu supaya jelas lafalnya gitu ya. Nah, disusul dengan poin yang berikutnya, menyuarakan azan itu harus jelas dan nyaring. Jelas bacaannya, jelas lafalnya, dan suaranya nyaring yang keras. Nah, supaya terdengar oleh masyarakat, oleh semua orang gitu. Kalau pelan-pelan nanti mereka tidak akan mendengar suara azan ya. Makanya di masjid suka ada speaker atau pengeras suara biar azannya bisa terdengar ya, bisa terdengar sekampung. Jadi orang sekampung berduyun-duyun untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian yang selanjutnya, memasukkan dua anak jari ke dalam kedua telinga. Nah, coba kalian perhatikan seorang muazin. Biasanya ketika mereka azan, mereka akan memasukkan kedua telinganya ketika melakukan memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinga. Begitu maksud Ibu ya. Jadi memasukkan dua anak jari ke dalam telinga. Coba aja perhatikan ya. Nah, terus yang ke poin berikutnya. Makhraj yang fasih. Nah, seorang muazin itu dituntut untuk bisa fasih dalam melafalkan bacaan azannya gitu. Makanya inilah pentingnya kalian untuk belajar Al-Qur'an supaya makhraj atau huruf-huruf makhrajnya dalam lafal azannya bisa kalian ucapkan dengan fasih. Kemudian selanjutnya mengharap ridho Allah. Iya, ketika azan itu seorang muazin dalam melaksanakan tugasnya itu tidak boleh mengharapkan sesuatu apapun, apalagi upah atau bayaran ya, tapi niatnya harus ikhlas karena Allah. Di sini ada poin selanjutnya, tidak boleh menerima upah atau gaji atau bayaran, niatnya harus karena Allah. Kemudian yang selanjutnya, seorang muazin itu juga adalah seorang laki-laki yang sudah baligh dan mumayyiz, ya, yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, nah kalian kan misalnya ibu aku masih kecil, kalau kalau azan di masjid boleh enggak? Coba tanya ya sama orang tua kalian atau sama DKM. Pak, boleh nggak izin dulu ke Pak DKM-nya? Boleh nggak aku azan di masjid? Bila diizinkan, kalian boleh azan ya. Kemudian berdoa selesai azan. Nah, setelah melaksanakan atau setelah melakukan azan, seorang muazin itu hendaklah berdoa, tapi tidak hanya seorang muazin saja. Nah, orang yang mendengarkan azan pun hendaklah berdoa, ya. Doa selesai azan. Nanti kita akan bahas ya selanjutnya, gitu kan. Pasti ada yang sudah yang tahu ya. Salah satunya itu bukan salah satunya, salah satu cuplikan doanya itu Allahumma robba hadhihi da'wati tammah bla 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 bla. Nah, nanti kita akan bahas itu ya di slide selanjutnya. Nah, sambung. Kali ini pembahasannya sampai sini dulu ya. Jadi kita pelan-pelan dalam membahas azan dan iqomah ini. Materinya kan masih banyak tuh. Kita ada beberapa kali pertemuan. Nanti selanjutnya, di pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu akan jelaskan yang lain-lainnya ya. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya.